Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Murni Upayani, NPM 1933121015, kelas D6 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan paper analisis yang berjudul Journal of Law and Business yang dilatar belakangi oleh salah satu dari banyak kasus baru-baru ini yang bertujuan untuk mengurangi kesepakatan pajak dalam M&A yang diwakili oleh litigasi tanpa dasar. Dianggap sebagai salah satu kasus yang paling banyak keputusan hukum perusahaan penting tahun 2000-an adalah kasus Corwin. Corwin melindungi direksi dari peningkatan pengawasan Revlon yang mendukung penilaian bisnis aturan kapanpun suatu transaksi disetujui oleh orang yang mendapat informasi lengkap, tanpa dipaksa suara pemegang saham yang tidak tertarik. Corwin dianggap sangat serius, terutama jika paksaan membatasi kemampuan untuk menawarkan perencanaan peringkat pelindungan kesepakatan yang keterlaluan, dan mungkin karena perencanaan perusahaan mematuhi normal dan praktik terbaik, dan dalam kasus terburuk menangani pengacara mengendalikan impuls klien mereka. Yang gagasan untuk memahami paper ini. Yang pertama adalah bagaimana sejarah Revlon dengan framing Corwin dan kemungkinannya. Kemudian yang kedua, apakah pemegang saham masih bisa mengandalkan litigasi setelah Corwin? Kemudian yang ketiga, kesepakatan apa yang dimiliki mengakui kematian hukum perusahaan dan secara signifikan sebagai konsekuensi dari pengurangan yang dirasakan ising ancaman litigasi setelah CNG Energy dan Corwin. Dari rumusan masalah yang pertama, kita akan mendapatkan pembahasan tersebut, yaitu sejarah Revlon dengan framing Corwin dan kemungkinannya. Corwin adalah salah satu kasus yang terbaru dalam seri yang dimilikinya semakin membatasi jangkauan doktrin Revlon. Ini bagian dari survei naik turunnya Revlon. Revlon adalah keputusan pengambil alihan yang tidak bisa dibatalkan dengan benar, kecuali dibingkai dalam konteks historisnya. Kejutan yang pertama datang dengan Smith van Gorkom yang menghancurkan perairan tentang aturan penilaian bisnis untuk mengenakan kewajiban moneter, untuk kegagalan, dan untuk mematuhi tugas perawatan dalam perjualan perusahaan Penny. Para hakim mengklarifikasi bahwa direktor yang tidak diperlukan oleh hukum Delaware untuk melakukan pelelangan menurut beberapa rumus DART. Hanya bahwa mereka mengamati persyaratan signifikan keadilan untuk tujuan meningkatkan saham umum kepentingan pemegang, yaitu yang pertama, barkan dan lelang atau lelang apa. Kemudian yang kedua, Melpid and Leondale, tugas apa. Kemudian yang ketiga, energi CNG. Dan yang keempat, Messenger Revlon ke aturan penilaian bisnis, yaitu Corwin. Kemudian yang kelima, PLX dan beban kerusakan yang membuktikan. Itulah tadi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pembahasan masalah yang kedua, yaitu tentang apakah pemegang saham masih bisa mengandalkan litigasi setelah Corwin. Atasan terkemuka telah mengidentifikasi Corwin sebagai kasus pemecah yang dieliminasi sebagian besar terbalik untuk penggugat dalam tugas fidusia kasus. Tetapi penting untuk diingat bahwa Corwin tidak berdiri untuk beralih ke aturan penilaian bisnis sebagai otomatis konsekuensi dari pemungutan suara. Agar memenuhi syarat untuk pertahanan Corwin, beberapa prasyarat harus dipenuhi. Bahkan, Corwin terpicu dari aturan penilaian bisnis berlaku. Ketika melakukan transaksi tidak tunduk pada seluruh standar aturan yang disetujui oleh pemungutan suara, yang sepenuhnya diinformasikan dan tidak dipaksakan dari heirs.
Oleh karena itu, garis dari kasus ini tidak secara teknis menghilangkan litigasi tugas fidusia M&A sama sekali, yang harus memfokuskan kembali pada patologi spesifik dari proses tindakan. Mengajukan prasyarat kepada Corwin, yaitu yang pertama, kurangnya informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap tersebut harus mengharapkan mereka yang kurangnya toleransi untuk ketidakjujuran untuk bertahan. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan. Paksaan adalah satu-satunya prasyarat yang setidaknya radikali dalam mencakup ketentuan substantif dari kesepakatan dan apa yang saya akan memanggil kesalahan murni direktur dalam proses penjualan, yaitu tindakan yang merupakan pelanggaran kewajiban fidusia tanpa keluar melibatkan pelanggaran apapun. Yang ketiga adalah ketidaktertarikan. Untuk memenuhi prasyarat ketidaktertarikan, target harus tidak memiliki pemegang saham pengendali. Pada dasarnya, memotong semua situasi-situasi di mana hasil yang terpengaruh oleh pentingnya memilih beberapa pemegang saham atau tertarik yang tidak memenuhi syarat sebuah pengontrol. Oleh karena itu, jika Corwin akan diberikan kredit liability dari sudut pandang kebijakan, peradilan harus mulai mengambil ketidaktertarikan dengan serius. Kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu kesepakatan yang dimiliki mengakui kematian hukum perusahaan dan secara signifikan sebagai konsekuensi dari pengurangan yang dirasakan Insim ancaman litigasi setelah CNG Energy dan Corwin. Pembahasannya adalah ada beberapa penjelasan yang masuk akal untuk kekurangan dampak Corwin pada proses kesepakatan. Salah satunya adalah bahwa Revlon juga siap tidak lagi ketat dalam hal substansi tahun 2000-an dan aktivitas kesepakatan pada tahun-tahun awal dekade sudah mencerminkan proses yang buruk. Sementara di satu sisi, penjelasan ini tampaknya didukung oleh data tentang biaya terminasi target dan di mana-mana hak yang cocok sebelum Corwin dan CNG Energy, Revlon telah penting selama bertahun-tahun. Akhirnya, secara keseluruhan, kita seharusnya tidak meremehkan litigasi itu di luar Delaware, yang bisa dibilang meningkat karena Corwin. Bisa dibayangkan bahwa non-Delaware menilai mereka yang tidak memiliki insentif untuk menolak litigasi berlebihan. Mereka sadar akan berakhir dengan tuntutan hukum yang panjang dengan hasil yang bisa ditebak jika mereka mendorong amplop terlalu jauh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kasus yang tadi. Corwin adalah salah satu kasus dalam seri yang dimilikinya sebagai semakin membatasi jangkauan doktrin. Kemudian, Revlon adalah keputusan pengambil alihan yang tidak bisa dibatalkan dengan benar, kecuali dibingkai dalam konteks historinya. Pemegang saham masih bisa mengandalkan litigasi setelah Corwin dengan mengajukan prasyarat kepada Corwin, yaitu yang pertama adalah kurangnya informasi yang lengkap, kemudian yang kedua, tidak ada paksaan, dan yang ketiga adalah ketidaktertarikan. Secara keseluruhan, Corwin dapat dipandang sebagai peradilan Delaware akhirnya menetapkan standar yang berbeda untuk satu penawaran, terutama melibatkan penolakan dewan terhadap penawaran yang bersaing setelah dewan menyetujui perubahan kontrol. Pada dasarnya, Corwin menganut dasar pemikiran dengan aturan yang hanya menghilangkan pengawasan ketat untuk satu penawaran dan penawaran jika beberapa syarat dipenuhi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Pram Santi. Om Santi 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 Om.